Indonesia merdeka bukan mendapat secari kertas dari Belanda dan Jepang, tapi Indonesia merdeka berkat perjuangan anak-anak muda yang mobilisasi pada saat itu. Kenang saja, tadi kita pernah sebut bagaimana perjuangan mereka. Belum lagi ada Imam Bonjol, belum lagi ada Soekarno, Bung Tomo, Supriyadinata, belum lagi di daerah Jawa kita mengenal ada Bagus Buang dari Banten, ada Sultan Agung Tirtayasa, ada Kiai Tapa, ada Pangeran Diponegoro, Kiai Maja, Sultan Ali Basa Prawira Dirja, dan banyak lagi. Kita yang lebih ditekankan adalah peran anak-anak muda dalam membangun bangsa ini. Yang kedua, anak-anak muda pada saat itu membangun negeri ini, memerdekakan negeri ini, tidak mengenal pamrih, tidak mengenal upah, tidak peduli nama dia terkenal atau tidak. Yang penting bagaimana setelah ini anak cucunya merasakan kemerdekaan ini. Kita bisa rasakan bagaimana ketika Belanda menyingkir dari Indonesia, tentara Asia datang yang disebut sebagai saudara tertua yaitu Jepang. Tetapi Jepang tidak kalah kejamnya dengan Belanda pada saat itu. Bagaimana anak-anak muda dikirim ke Asia Raya untuk perang, sedangkan perempuan-perempuan dijadikan jubun ianfu pada saat itu. Tetapi berkat perjuangan anak-anak muda, sekali lagi, dari sisi perjuangannya, dari sisi perekonomiannya, dari sisi pendidikannya, semuanya anak-anak muda yang membangun bangsa ini. Setelah lama merdeka, setelah Belanda sudah mulai merasa mengkhawatirkan Indonesia, kita bisa lihat bagaimana pendidikan dibangun tahun 1905. Mas Tirta Surya dan Wahab Masyudi membangun syarikat dagang Islam pada saat itu. Dan setelah banyak perkumpulan, karena pada saat itu Belanda mempersempit ekonomi Indonesia dengan warga Tionghoa. Tetapi ketika 9 tahun setelahnya melihat warga Tionghoa sudah mulai bergabung dengan Indonesia, Haji Umar Said Cokro Aminoto mengganti syarikat dagang Islam menjadi syarikat Islam. Ini anak-anak muda yang berjuang pada saat itu. Belum lagi kita bisa lihat bagaimana pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun organisasi bernama Muhammadiyah. Kita bisa mengenal bagaimana Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Hashim Asy'ari membangun Nahdlatul Ulama. Karena pada saat itu Belanda menargetkan bahwa kaum muslimin yang sekolah di sekolah-sekolah Belanda hanya orang-orang kaya dan mengenakan pakaian-pakaian pendek. Pada saat itu kedua kiai dan tokoh Islam ini mempertahankan anak-anak muda agar mempertahankan akidah Islam. Setelah merdeka, menjelang detik-detik kemerdekaan, tahun 14 Agustus 1945, Jepang sudah merasa sudah mulai meninggalkan Indonesia. Tetapi berita itu tersebar sampai ke Bandung dan siarkan secara langsung di divisi London. Ternyata Soekarno pada saat itu baru pulang dari Saigon setelah dapat undangan dari Indonesia Mandala Asia. Pada saat itu di Jakarta rapat besar antara kaum tua yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo dan anak-anak muda lagi yang bernama Wikarna dan Khairul Syah pada saat itu di laboratorium bakteriologi di Pegangsaan Timur nomor 13. Soekarno kemudian dijemput dan pada saat itu menginap di rumah warga keturunan yang bernama Joki Sok. Ternyata di situ kumpul anak-anak muda di rumah Laksamana TNI Simaida. Pada saat itu didesaklah Soekarno mengumumkan bagaimana Indonesia harus merdeka. Sekali lagi catatan, setelah perjuangan ini kalian belum selesai. Perjuangan ini harus dilanjutkan, bukan perang fisik, bukan rudal yang mematikan, bukan senjata kimia, tetapi yang digunakan oleh orang-orang penjajah saat ini adalah bukan untuk memperluas wilayah, tetapi memperluas pemahaman dan ideologi kalian. Senjata yang mereka gunakan adalah bukan rudal, tetapi pemahaman, yaitu internet, televisi, media,
Yang mana yang kalah adalah mengikuti ideologi bangsa lain. Dia ingin kalian dijajah secara ideologi. Jasad kalian di sini, tetapi jiwa kalian harus mengikuti mereka. Al-ghalib al-maghlub yatba'ul ghalib, kata Ibnu Khaldun. Orang yang terkalahkan akan mengikuti orang yang menang. Kita ini adalah disebut sebagai bangsa biru, bangsa X, generasi X, generasi sampah, generasi yang tidak pernah mengenal identitas, generasi nol. Oleh karena itu, jangan mau kita disebut sebagai bangsa yang hanya mengikuti bangsa lain. Kalau hanya mengenal perjuangan-perjuangan bangsa lain, itu seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, dikatakan, laisa fata may yaqulu kana abi, innama fata may yaqulu ha'anaza. Mereka seorang patriot, tetapi kamilah juga akan bangkit, akan melanjutkan patriot-patriot kami. Bukan mereka yang memperindah bangsa kami, kamilah yang harus menghiasi nama-nama mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, bangkitlah wahai pemuda. Kami minta kepada seluruh pemuda-pemuda Indonesia, khususnya SMA Al-Azhar, tidak pernah meninggalkan semangat perjuangan, baik dalam segala aspek. Perjuangan kalian sekarang ini adalah seorang pemimpin, perjuangan dalam belajar, dan perjuangan kalian dalam menjawab sebagai pelajar. Bapak, Ibu semua dan para siswa-siswi, terakhir marilah kita semangatkan jiwa ini dengan meneriakan kemerdekaan kita, semangat kemerdekaan kita. Kita lantangkan kalimat merdeka pada terakhir ceramah ini. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.